kita boleh nggak temenan, tapi kita nggak usah bunuh-bunuhan kayaknya deh, gitu loh. Kayaknya kita nggak perlu sampai sebegini deh, gitu loh. Kita nggak usah temenan nggak apa-apa, artinya gini, kita saling mengenal satu sama lain gitu loh. Bukan berarti rival tuh harus sudah kita kenal, tapi misalnya kita saingan aja. Saingannya tuh aku tuh maunya gini tuh Mas, saingan adalah The Jack harus bikin Persija jauh lebih bagus dibandingin tim siapapun, termasuk kepada supporter yang lain-lain. Misalkan Bonek harus bikin Persebaya jauh lebih bagus dibandingin yang lain. Bobotoh Viking harus bikin Persib lebih bagus dibandingin. Jadi energinya tuh mendingan ke situ gitu loh. Dibandingin kita harus kata-kataan di sosial media, nanti ketemu di jalan ribut apa segala macam. Kayaknya kita buang-buang energi dan buang-buang waktu untuk melakukan itu. Sementara goals dari apa yang kita lakukan sebenarnya itu untuk menjaga harga diri klub kita, itu sebenarnya salah, malah nggak sampai. Jadi kalau memang tujuan kita adalah menjaga harga diri klub kita, ya adalah dengan kita membuat klub kita menjadi jauh lebih baik dibandingin klub siapapun yang ada di dunia ini bahkan. Bener Bu, di kualitas ada cadangan. Halo, kembali lagi bersama saya Yudi Oktav dalam Ngobrol Bareng. Tamu saya atau narasumber saya kali ini sahabat lama saya, teman lama saya, sudah lama sekali tidak bertemu, Om Diki Sumano. Yeay, baik. Beliau ini adalah ketua The Jack Mania. Lama sekali kita nggak ketemu ya. Terakhir 2014-15 kayaknya. Kurang lebih 5 tahun lah ya. Masih di kantor media sahabat kita ya. Di apartemen Casablanca lah. Lapangan Ros. Kan? Dulu tinggal di situ. Masih tinggal di situ? Udah nggak tinggal di situ lagi. Sekarang pindah ke apartemen di wilayah Rasuna Said. Masih dekat-dekat ini. Dekat-dekat sekret. Kantornya atau sekretariatnya The Jack Mania, karena kita saat ini berada di sekretnya The Jack Mania di seputaran Kuningan, di seputaran Rasuna Said Plaza Festival. Ya. Kegiatannya apa nih, Om, belakangan ini? Aku masih bekerja, mencari sesuatu sih, masih bekerja. Sekarang bikin digital agency sendiri, terus juga bantuin kawan ngurus lapangan bola. Yang di Pancoran itu, terus juga ya masih beberapa kali nulis buat konten, nulis buat film pendek segala macam. Ya masih di dunia kreatif lah itu. Nah, Om Diki ini kita nanti akan bahas soal The Jack Mania dan lain-lainnya sebagai ketua. Tapi yang saya tahu, kita kenal juga sebelum sebagai ketua, dia ini memang orang kreatif, director atau sutradara lah. Sutradara, kemudian orang kreatif, teater, paling lama di teater malah. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Saya akan ulik atau saya akan telusuri sosok Om Diki ini sebelum kita ngomongin soal The Jack Mania. Saya ingin tahu persis kegiatan Om Diki yang sebelum jadi ketua The Jack Mania, karena saya kenalnya orang kreatif. Kapan terakhir ngedirect sebagai sutradara? Sebagai sutradara iklan ya, 2018. 2018. Masih, berarti baru-baru ini dong? Baru 2 tahun lah. 2 tahun lalu. Ya yang benar-benar ngedirectnya itulah. Tapi kalau bikin konsep, kreatif segala macam sampai saat ini masih. Yaitu memang Om Diki dunianya itu. Kalau di dunia teater? Wah, kalau teater justru lebih lama lagi. Terakhir teateran tuh mungkin di 2018 juga sih. 2018 juga teateran juga sih. Masih sempat teateran di Gedung Kesenian Jakarta saat itu. Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Saya pernah melihat Om Diki juga keliling, bukan hanya di Jakarta. Ya, keliling memang. Pernah di beberapa kota juga. Terakhir yang luar kota tuh main di Bandung saat itu. Nah, kapan mulainya sih kalau suka dunia satu-satu nih? Dunia teater dulu. Oke. Dunia teater itu mulai dari SMA berarti. SMA kelas 1 tahun 2002. Itu ngapain? Ekskul teater, terus berkecimpung lah di dunia teater, senang apa segala macam, akhirnya menyutradarai teater sekolah, ikut lomba sekolah segala macam, sampai akhirnya ikut lomba Festival Teater Jakarta. Dan alhamdulillah cukup lumayan menghasilkan dalam arti kata berprestasi. Saya pernah tahun berapa?
Dari 2008. Kita 2008. Dari 2008 mulai di Festival Teater Jakarta. Oke. Itu dari 2008 sampai 2014. Oke. Itu sudah 4 kali naskah saya jadi naskah terbaik Festival Teater Jakarta. Wih, luar biasa ini, kalau ini saya baru tahu. Luar biasa. Iya, 4 jadi kali 4 kali jadi naskah terbaik festival naskah terbaik di dalam Festival Teater Jakarta. Festival Teater Jakarta. Ya. 4 kali. 4 kali. Luar biasa. Oke. Jadi lanjut. terus kalau grupnya yang menang tuh juga di 2014, grup terbaik pertama, terus Itu semenjak grup itu dengan siapa? Dengan teater komunitas? nonton, dengan Teater komunitas namanya teater nonton. Oke. Itu terus ya udah akhirnya kalau teater itu kan butuh effort, butuh waktu yang banyak dan butuh uang. Jadi Iya. dan di teater pun kita nggak bisa nyari uang di situ. Jadi akhirnya kita harus kerja untuk cari uang untuk berteater. Akhirnya keasikan kerja sampai akhirnya lupa ya kadang nggak kapan berteater lagi gitu. Oke, realistis lah ya. Realistis lah ya. Ujung-ujungnya kan hidup semakin Ya. dewasa, semakin punya keluarga juga, Ya. kebutuhan tidak bisa ditolak itu Ya. nanti mencari nafkah yang lebih realistis gitu kan. Betul. Tetapi kecintaan masih tetap dong. Masih, kadang sampai sekarang masih kangen banget teateran. Terakhir teateran itu 2018 di Gedung Kesenian Jakarta, makanya udah 2 tahun nih agak lepas dari dunia teater, tapi pengen banget lagi balik ke dunia teater. Ya mungkin nanti setahun 2 tahun depan pengen balik ke atas panggung lagi sih. Oke, teater nontonnya masih? Teater nonton masih ada, teater sim masih ada. Oke, tidak tertarik membuat cerita teater dunia persepak bolaan? Ya tertarik sih tertarik, tapi kan balik lagi kalau persepak bolaan itu kan terlalu luas dan kayaknya nggak perlu diteaterin, dramanya udah ada di mana-mana sih. Gitu. Iya. Ini Jadi, satu quote yang menarik. nggak perlu dinaskahkan, dramanya sudah ada sendirinya. Ada Iya. sendiri. Udah kita nonton aja juga Iya, udah- nonton aja juga udah cukup. dramatis. Udah sangat drama sekali gitu sepak bola Indonesia. Iya. Oke. Itu berarti teater nonton masih ada? Masih ada. Oke, mereka masih hidup juga. Masih. Regenerasi berarti? Masih. Termasuk penggagas atau Termasuk penggagas teater nonton saya. di mana? Di Bulungan, biasanya latihan di Oh, Bulungan. latihannya. Banyak intinya apa? Anggotanya ya lumayan banyak sih. Biasanya itu teater nonton tuh dari teman-teman alumnus Festival Teater SLTA. Oh, oke. Jadi yang lulus-lulus segala macam kita temenan, kita bikin teater karena kita pengen ikut lomba lagi, akhirnya bikin teater nonton gitu sih. Iya, sayang ya, tapi dunia teater sangat menarik, tetapi industrinya kurang hidup kayaknya. Iya, sama kayak sepak bola kayaknya. Hampir sama sepak bola. Hampir sama. Serunya tapi industrinya kelihatannya ada industrinya tapi ternyata ya nggak begitu juga industrinya sebetulnya. Bahkan teater-teater yang besar juga ya tidur-tidur aja sekarang. Ya teater besar hanya teater besar sekali yang bisa bertahan seperti besar gitu. seperti teater koma gitu Ya, loh. Ya itu mereka bisa bertahan. Kalau yang lain kan memang Menengah ya. harus kerja keras. Oke. Semoga dunia teater kita hidup kembali. Amin, 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 Semoga amin. karena jujur saya pengen nonton. Oke, siap. Di dunia teaternya kan yang lihat kita di Ya. Instagram segala macam, cerita-cerita segala macam. Saya tahu sangat mencintai dunia teater, tapi belum pernah menonton memang. Ya. Om Diki. Apa nanti ketika mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi pasti masih dia akan aku undang sih. Amin. Amin. Setelah bahas dunia teater, walaupun tidak ada basic sebetulnya ya, Iya. secara nggak ada pendidikan, nggak ada Nggak maksudnya ya karena suka di sekolah aja, tetapi sempat berkarir di dunia itu. Kemudian tetapi saya tahu juga Om Diki ini adalah seorang director, seorang sutradara yang cukup produktif kalau dulu ya. Kalau dulu produktif sih. Produktif kan. Itu produktif. Nah ini juga yang saya tahu bukan jalur resmi gitu kan? Dari apa ceritain coba Ya, awalnya gimana sih? justru teater itu yang ngebuka semuanya. Oh, Oke. Jadi karena teater dengan dunia lain kan irisannya ada gitu loh. Jadi akhirnya ketika kita berteater maka kita kenal sama orang-orang di film, di dunia industri perfilman yang lain gitu loh. Akhirnya waktu itu pertamanya saya ikut Mas Upi Guava. Oke. Mas Upi Guava jadi Astrada tuh saat itu. Ya akhirnya ikut dia lama segala macam, akhirnya sampai berapa kali nyutradarain. Maaf, di dunia iklan, film Di dunia atau? video klip iklan. Oh iklan dan video klip. Oke. Iklan video klip. Oke, lanjut. Gitu. Terus akhirnya ya sejak saat itu jadi kebuka komunikasi kemana-mana, buka link kemana-mana. Oke. Akhirnya ya jadi ada yang kenal segala macam, akhirnya kita ngedirect segala macam. Itu sih. Oke. Sebenarnya nggak ada jalurnya tiba-tiba good look gimana, bingung juga ngejelasinnya karena tiba-tiba atau Dik ngedirect ini ya, ini. Oh oke, siap. Terus ada tawaran dari yang lain, Dik mau nggak bikin ini segala macam. Oh ya udah oke. Kayak Ya, gitu-gitu. karena kan sudah tergembleng dari Ya. Astrada, pasti Ya. director biasanya kan berawal dari Astrada dulu Ya. paling tidak kan, sudah memahami, mengetahui dunianya di dunia persutradaraan, ditawari dan
Artinya kalau cukup lama waktu ketika itu Asrada. Kalau Australia lama sih, cuma saya tuh akhirnya memutuskan in-house, itu pernah in-house juga, pernah 2016. Itu di Dingo, perusahaan Korea. Perusahaan Korea, kantornya di makanya itu yang dulu buat program Korea itu. Ya, setahun lah. Kita remind dulu, kita remind Om Diki itu tahun 2016 ya? 2016. Pernah membuat acara semacam talent squad ya? Iya, talent squad anak-anak sepak bola ya? Sepak bola yang kemudian ada hubungannya bermain atau dibawa ke Korea. Oh itu karena memang Om Diki bekerja di in-house di perusahaan Korea. Justru karena itu makanya saya in-house di perusahaan Korea. Jadi karena sebelumnya mungkin dianggap perform segala macam, akhirnya diajak untuk gabung ke satu perusahaan Korea yang baru buka banget di Jakarta, untuk buat program, konten, untuk pegang konten. Untuk pegang konten itu, jadi konten digital semuanya Dingo itu. Ya saya pegang konten food, sport, lifestyle, men segala macam. Terus ya udah akhirnya sampai 2017 tuh. Sampai 2017 karena kantornya pindah ke Alam Sutra. Nah kebetulan kan kita anaknya nggak bisa jauh dari Manggarai. Kita anaknya nggak bisa jauh dari selatan nih. Jadi waduh kok capek segala macam. Akhirnya kita balik lagi ke Jakarta, memutuskan untuk resign dan akhirnya ya udah freelance lagi. Di 2018 bikin perusahaan sendiri sama beberapa teman-teman. Di 2019 juga masih ngejalanin perusahaan itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Artinya sekarang betul-betul konsentrasi itu sebetulnya di luar ngurusin project ya. Yeah. Ngurusin perusahaan sendiri, lebih ke konten kreatif atau lebih ke jatuhnya apa ya konten distributor sih sebetulnya, konten distributor, terus pabrik konten lah, kita buat konten buat akun-akun orang segala macam, ada klien, ya standar digital agency sekarang. Lebih ke agency berarti kan? Agency jatuhnya. Jatuhnya. Ya selain itu juga mengurusi Pancoran Soccer School. Iya, Pancoran Soccer Field. Dengan jabatan juga tinggi di sana sebagai coba nama resminya? Head of Business Development. Nah, itu kan hal yang penting juga itu sebenarnya. Sebagai head of business makanya saya juga mau tanya kemarin semalam kan kita janjian kemarin kemudian ada acara kantor yang mana ini? Itu kantor yang di Pancoran. Nah, kantor Pancoran berarti. Saya tahu berarti kan kalau Om Diki ngomong ke kantor berarti ada 2 gitu. Iya, ada 3 berarti. Tiga ada lagi. Enggak, bukan sini ini. Kalau ini bukan kantor ya, ini sekretariat. Ya ada 3 yang dilakukan lah. Yang pertama yang di Pancoran, yang kedua ada di Kemang, yang satu lagi. Yang Kemang yang mana? Yang agensi. Yang agensi. Yang satu lagi? Gitu. Yang satu lagi di Blok M. Blok M itu sama teman-teman ngurusin orang-orang kalau mau bikin startup segala macam, kita yang nge-review segala macam itu sih. Semacam konsultan. Bukan konsultan sih jatuhnya, kita reviewer aja sih sebetulnya, mereview segala macam. Jadi kalau memang orang mau bikin bisnis segala macam, terutama di dunia kreatif, biasanya ngubungin kita teman-teman untuk kita review segala macam. Kita bukan jatuhnya ngasih tahu, tapi lebih ke kalau ini mintanya ke sini loh, kalau ini mintanya ke sini loh, gitu aja sih sebetulnya. Bukan konsultan yang harus kita ngasih tahu segala macam. Hanya mereview. Tapi profesional. Artinya kan ada kontrak, ada apalah. Justru kita dapat profit itu dari perusahaan yang ketika mengiyakan si orang ini untuk bikin startup, untuk invest di sini. Gitu. Dari kapan itu? Dari tahun lalu 2019. Ketika udah mulai naik dunia digital, startup marketplace segala macam, kita hajar gitu. Perusahaan-perusahaan atau komunitas atau perusahaan lah seperti ini memang dibutuhkan ya saat ini. Berarti secara keseluruhan saya bisa sedikit menyimpulkan gitu, Om Diki ini memang selalu mengambil atau memanfaatkan peluang-peluang. Ya kan? Mungkin. Kelihatannya begitu karena kalau saya dari tadi soal director, kemudian soal teater, kemudian juga perusahaan-perusahaannya tampaknya cukup jeli melihat peluang-peluang sepertinya. Semoga. Ya kan? Merasa begitu nggak? Mungkin ada. Mungkin. Ya kita kan sering main bola ya. Kalau main bola pasti jadi striker, jadi kan harus melihat peluang untuk cetak gol gitu sih. Filosofi. Waktu kecil main bola ya? Main bola. Nah, sekarang masuk karena udah tersentil soal bola, kita beralih ke dunia sepak bola. Masuk SSB. Masuk ke SSB ya kan? SSBBI, Sekolah Sepak Bola Bank Indonesia. Di Bidakara. Bidakara. Pancoran. Usia berapa tuh?
Kelas 3 SD kayaknya. Nah, disitulah mulai suka dunia sepak bola. Kalau suka sepak bola dari kecil lah ya pasti, karena rumah saya di Pariaman, Manggarai itu rumah gang lah ya. Daerah keras. Main bola pasti setiap sore main segala macam. Ikut SSB ya, itu SSBBI kelas 3 SD. Nah, itulah yang membawa jalan saya menuju ke saya sekarang di dunia Jackmania. Ya, di sini. Di sini, di sekretariat. Kenapa? Karena gini, ketika kelas 4 SD saya diajak sama pelatih bola saya dan beberapa teman-teman untuk nonton langsung Persija ke stadion. Persija. Kelas 3 SD? Kelas 4 SD. Oh, kelas SD, oke. Iya, Persija lawan Persikap Kabupaten Bandung saat itu. Oke, di Lebak Bulus. Lebak Bulus ya? Iya, itu tahun 98. Manggarai itu daerah keras. Keras itu dalam artian ini ya, fanatisme sama Persijanya Ya, termasuk yang paling tinggi, ya. termasuk ya. Termasuk Daerah yang tinggi. Manggarai itu sangat fanatik, termasuk ya daerah di Jakarta yang memang selain Kemayoran segala macam, Manggarai itu salah satu yang sangat fanatik. Ya. Jadi tidak heran kalau tokoh-tokoh The Jack juga banyak dari sana ya. Ya, Termasuk ada pendiri Jackmania juga. ada juga. Ya. Ya saat ini salah satunya ketuanya juga dari daerah sana. Nah, lanjut ke cerita tadi gimana? Nah, jadi ketika nonton bola di Lebak Bulus, saya ngelihat ada sekelompok orang pakai baju oranye di pojok kanan tribun timur. Oke. Kalau saya nonton di barat ya. Tahun berapa tuh berarti? 98. 98, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya, iya. Paling kemarin 98 gue umur berapa ya gitu sih gitu deh. Iya, iya. Oke, lanjut. 98 kelas Iya, 4 iya. SD, Mas. Nggak jauh lah. Iya, nggak jauh lah kan. Beda 2 tahun doang lah. 2,5 tahun lah. Iya, Beda dikit 2 lah. semester Iya, lah. iya. Lanjut, Om Dik. 98, ngelihat ada sekelompok orang di sebelah kanan, tribun timur, kok seru banget. Mereka Oke. dukung Persija segala macam. Memang udah ada The Jackmania? Sudah ada kan? Jackmania Iya saat kan? itu. Oke. Kan Jackmania 97, Desember 97 itu 98. Keluar stadion, nggak sengaja ketemu tetangga saya yang ternyata Oke. pendiri Jackmania. Salah satu pendiri. Salah satu pendiri Jackmania namanya Bang Tirta. Bang Tirta, Nah, dia oke. juga latihan bola di SSB yang saya latihan Oke. juga gitu. Jadi memang deket lah. Bang Tirta segala macam terus dibilang, "Dik, gabung dong The Jack segala macam." gitu kan. Terus akhirnya ya udah, saya bilang ke orang tua saya pengen dong gabung Jackmania segala macam. Diizinin? Enggak. Awalnya nggak pasti Awalnya, lah, kelas oke, 4 SD, lanjut. kelas tiba akhirnya saya ngotot, akhirnya ya udah, saya sama Bang Tirta ke sekretariat Jackmania dulu di Menteng. Oke. Di Menteng mau coba daftar nggak boleh, karena masih kecil. Masih kecil, usia Ya. berarti 10-an lah. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Oke. Terus akhirnya saya pulang lagi, harus bawa orang tua. Ibu Oke. saya ikut. Oh, sempat dibawa ke Sampai sekretnya, ibu oke. saya ikut ke Menteng, di situ ada Bunda Temi, Oke. yang menerima pendaftaran dia, kalau nggak salah bayar 15.000 kalau nggak salah. Ya akhirnya tanda tangan surat pernyataan itu orang tua bahwa memang anak ini diperbolehkan untuk bla 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 segala macam. Oke. Lalu jadilah saya anggota Jackmania dengan nomor JS 040015000498. Masih ingat. 150 itu nomor anggota. Jadi mungkin anggota ke-49 saya saat itu. 49. Jadi JS.4, 4-nya itu adalah Liga 4. Oke. Lalu nomor 00150 itu nomor anggota. Oke. Berarti anggota ke-49 karena Jackmania ternyata dimulai dari anggota 101. Jadi Oke. 0 sampai 100 itu anggota kehormatan. Oke. Jadi dari 101. Nah, 0498 itu bulan April tahun 98. Oke, dan menjadi anggota termuda pasti. Pasti. Ya kan? Ya, Berarti anggota termuda kan 10 tahun gitu. Nggak ada lagi waktu itu kan? nggak ada. Oke, dari situ lanjut gimana nih perjalanannya? Ya langsung tiba-tiba intulah sama Jackmania, berapa kali nonton bahas segala macam bla bla bla, sampai tur pertama Jackmania juga saya ikut lawan Persikabo Bogor tapi mainnya di Bekasi. Oke. Patriot Tanglapan tahun 98 itu kalau nggak salah tuh habis ada kerusuhan di Tangerang, Persebaya lawan Persikota atau Persita saya lupa, tapi yang jelas ada teman-teman, ada sahabat-sahabat bonek datang ke stadion itu gitu loh. Yang karena saya masih ingat banget skemanya itu seperti Ya, apa, ya. situasi stadionnya, teman-teman bonek gimana, dan alhamdulillah kita, ya saya selamat berangkat dari Stadion Menteng sampai pulang ke Stadion Menteng lagi, ya udah aman-aman aja. Nah kalau waktu itu masih masa kecil dong? Ya kan? Kecil banget. Masa kecil itu kalau nonton hanya dengan tetangga-tetangga? Tetangga-tetangga Atau ada aja. saudara yang Enggak, lain? tetangga-tetangga aja. Tetangga-tetangga. Nah, tetangga. Ini dititipin aja, dititipin sama orang tua, nih tolong titipin ini segala macam, jagain, udah selesai gitu loh. Oke. Sampai mungkin momen yang cukup asik buat saya itu ketika saya sunatan kelas 5 SD. Oke, apa Ketika tuh? saya sunatan, uang sunatannya, uang angpaunya, nggak saya beliin PS, nggak beliin apa, tapi buat anak-anak Manggarai berangkat ke Stadion Lebak Bulus nyewa bus. Wih, itu Nyawa salah satu sumbangsi ketika disunat. Disunat, jadi Uang di kotak-kotak uang di itunya. kotak itu kan dikasih tuh, Diki mau Ya, beli ya, apa ya. segala macam. Nah, apa ya bingung, itu aja bayarin anak-anak naik bis ke stadion. Oh ya udah akhirnya
kita Manggarai sewa bis lah ke stadion. Oke. Itu. Luar biasa. Nah dari situ memang udah langsung nancep kecintaan kepada Persija itu. Oh iya, itu udah otomatis. Makanya sebenarnya kalau ditanya alasan mencintai nggak tahu gitu. Maksudnya secara suku pun saya orang Jawa. Oke, Jawa ya, aslinya banget, Jawa. Jawa mana? Jawa mana? Ibu Magelang, bapak Wonogiri. Oke, nah, aslinya. Udah pasti Jawa banget lah ya. Terus yang akhirnya memang intunya ketika memang ada klub yang memang harus saya dukung nih, dan saya suka main bola juga, dan kan pemain bola kan pasti tujuannya ya gue mau main bola di Persija gitu. Kalau gue anak Jakarta main bola di Persija gitu loh. Tapi kan sorry gue potong. Lahir dan tumbuh memang di Jakarta, di Manggarai itu di kan. Jakarta, di Manggarai. Jadi itu masalah suku keturunan udah nggak gugur sebetulnya udah itu dilupakan kan. lah semua. Oke, lanjut. Nah itu ya sejak saat itulah mulai aktif terus sama Persija dan The Jackmania. Maksudnya kita kemana-mana lah. Bahkan ketika dulu pertama kali kita ke Bandung, aku ikut. Yang tahun yang ada kejadian terus pulang lagi? Oh ada? Ada. Om Diki sama Bung Ferry juga ada ya? Oh, oke. Dan saya nangis di bis. Oke, cerita dong. Kenapa? Karena ketika itu bis baru masuk sampai Stadion Siliwangi. Ya. Tiba-tiba dikerumunin, rame, bla bla bla. Diteror lah kita. Ya saat itu masih kelas 1 SMP kalau nggak salah 2001. Oke. Paling kecil juga atau ada yang lain? Enggak kayaknya, mungkin ada lagi. Ada era 2001-an itu ya. Oke. 2001 lah di periode segitu. Terus ya udah saya nangis. Yang saya ingat saya cuma nangis aja udah. Nangis di bis, meluk mantan Korwil Manggarai dulu almarhum Wahyu. Saya peluk aja karena ketakutan. Oke. Ya sejak itu apa ya gimana ya situasinya jadi ya ada memori lah. Ada yang kalau istilahnya gampang nyari file buat di copy paste. Membekas pasti kan, maksudnya tetap itu nempel ya kan. Nempel banget. Satu masih muda, yang kedua pertama kali away ke Bandung, ada kejadian yang nggak enak, dan itu kejadiannya pun akhirnya, itu awal dari segala sesuatu sesuatunya. yang membuat ada korban meninggal segala macam. Nanti kita bahas. Yeah. Itu Om Diki ada di situ. Aku agak merinding jujur aja karena kemarin kan aku wawancara sama ngobrol sama Bung Ferry sama Kang Heru Joko juga cerita itu yang mengawal ceritanya nyambung lah gitu. Ada miskomunikasi segala macam. Ternyata di bis 10 ya bisnya kurang lebih 11 lah. Kalau nggak 11 ya kurang lebih itu di bis itu ternyata ada Om Diki juga. Kita naik Mayasari Bakti kalau nggak salah bis itu. Oke. Iya. Pulang ya kan karena kemudian sempat ya pulang terus kita di tol jalan kaki. Jalan kaki di tol itu jalan kaki karena macet banget. Sebetulnya macet banget. Oke. Akhirnya di tol kita senang lihat di salah satu bis umum Persija unggul 1-0 kalau nggak salah. Yang golin Budiman kalau nggak salah Widodo gitu pokoknya. Tiba-tiba jeder, wah akhirnya kita nyanyi di situ. Gitu. Oke. Sayangnya memang dari semua sejarah Jackmania perjalanan terhadap Persija yang nggak saya ikut cuma waktu itu ke Makassar. Ya karena kan berhari-hari dan saya masih sekolah, masih kecil kan, jadi itu saya nggak ikut sih. Oke, tapi yang lain-lain sih bisa sejauh ini masih mengikuti semua. Cerita-cerita itu masih saya ikutin semua. Oke. Jadi saksi lah istilahnya. Karena tadi kita sudah langsung masuk ke sejarah apa yang terjadi ketika pertama kali peristiwa di Bandung. Dan Om Diki barusan saya juga jujur nggak tahu persis bagaimana ternyata Om Diki banyak ada di peristiwa-peristiwa. Itu betul ya, artinya mungkin bisa selain acara atau ketika ke Bandung itu. Kalau kemarin ya kita saling meluruskan atau saling buka file masing-masing atau supaya ada kesepahaman atau nyambung lah cerita. Cerita Bung Ferry sama Kang Heru juga nyambung gitu. Nah kalau Kang Heru kemarin bilang itu waktu itu komunikasi itu memang agak sulit gitu. Agak sulit itu karena mungkin tidak seperti sekarang WhatsApp segala macam, jadi ada miskomunikasi yang betul-betul mereka mengira The Jack tidak jadi datang, The Jackmania gitu. Dan ketika datang stadion udah full gitu, artinya memang ada miskomunikasi betul-betul yang ternyata menurut saya awal dari semua perjalanan itu hanya dari miskomunikasi. Nah kalau menurut Mas Om Diki gimana? Kalau saya karena saat itu masih jadi anggota ya belum pengurus, jadi nggak tahu banyak. Yang saya tahu cuma ketika ke Bandung bis kita tidak mendapatkan hal yang asik saat itu, ya saya nangis.
lumayan cukup kejar nangisnya, terus akhirnya agak-agak tenang, akhirnya kita dibawa ke kalau nggak salah pokoknya markas TNI apa di depan di daerah situ di depan ya? Siliwangi itu ada apa, kita didudukin sempat dulu di masuk situ. dulu ke Area wilayah stadion, di luaran stadion itu kalau nggak salah ada. Angkatan Darat situ ada. Iya, ada angkatan darat. betul. Kita didudukin dulu di situ depannya. Oke. Rame-rame didudukin, kita dikelilingin sama teman-teman dari Bandung itu. Terus ya udah akhirnya nggak lama pertandingan udah agak mau mulai, kita memang harus disuruh pulang. Ya akhirnya kita pulang lah situ. Pas pulang kalau nggak salah sempat ada kejadian gak enak juga, tapi ya tetap bis kita tetap akhirnya jalan. Oke. Gitu. Tapi itu bobotoh kan ya, maksudnya kalau kemarin ngobrol sama Kang Heri sebetulnya itu bukan Viking gitu, maksudnya lebih bobotoh secara umum gitu, artinya secara penonton yang ada di situ gitu. Tapi intinya kejadian itu memang betul-betul menjadi awal betul. Om Diki juga setahu Iya, karena sebelumnya saat itu Persija jadi tuan rumah itu kita sebelahan kok di Lebak Bulus. Nah. Saya ingat banget. Kita Itu ada juga? Ada juga. Nonton juga? Nonton. Oke, Viking, iya betul. Nonton. Jadi memang masih sebelahan di Tribun Timur itu kita masih satu kotak di sisi di sisi selatan kalau nggak salah, di sisi selatan masih satu kotak aja udah kita Tribun Timur itu. Nah, teman-teman supporter Persib Bandung ada di sisanya itu dan mereka lumayan rame gitu. Dan itu pun nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Ya mungkin sempat biasa aja kejekan dorong-dorongan apa segala macam biasa lah, tapi nggak sampai bikin sesuatu yang terjadi sampai sekarang ini. Gitu. Tapi justru dari situlah ketika di situ kan ketika ke Bandung tuh Viking juga dalam tanda petik memang mengundang atau menjanjikan ya udah datang ke Bandung gitu kan, secara komunikasinya gitu kan. Hanya saja ketika datang ke Bandung tiket nggak ada, stadion udah penuh, bahkan mendapatkan intimidasi gitulah dari bobotoh yang ada ya kan, kejadiannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang lain yang Om Diki ingat apa tuh perjalanan selanjutnya? Ya setelah itu dari 2001 juara segala macam, terus kita final 2 kali 2006 ya. Itu saya pas lawan Persipura saya ada kejadian gak enak juga, saya dipukulin polisi juga di situ. Iya. Di GBK. GBK kan? Iya kan saat itu kan kita final 2 kali itu, yang pertama lawan Arema, yang kedua pertama lawan Persipura dulu kalau nggak salah ya. Apa pertama Copa dulu ya. Pokoknya yang kerusuhannya saya dipukulin polisi aja saat itu. Karena polisi nggak tahu, pokoknya kita ribut apa segala macam, itu kan masih 2006 tuh SMA berarti baru lulus SMA ya. Baru lulus SMA ya. Saya lulus SMA 2005. Pokoknya di periode segitu periode lumayan cukup ini kan lah, semangat lah ya segala macam lah. Terus tiba-tiba dipukulin polisi, akhirnya saya dibawa ke Cipto gitu. Oh, parah? Enggak parah, tapi memang harus ke rumah sakit. Apalagi kejadian-kejadian ini? Udah sih setelah itu normal aja sih, Persija, The Jackmania segala macam sampai periode 2010-an ke atas. Saya pertama kali jadi pengurus resmi itu ketika zamannya Bang Richard jadi ketum. Saya jadi Kabid Infocom. Tapi sebelumnya di zamannya Ayah Riko juga pernah juga jadi Infocom, tapi cuma sebentar karena ada kesibukan saya dan saya minta maaf banget sama Ayah Riko saat itu untuk nggak bisa ngelanjutin lagi. Akhirnya di zamannya Bang Richard saya jadi Kabid Infocom. Itu juga salah satu ada periode yang sulit juga bagi Jackmania sebetulnya. Kenapa? Kejadian Sriwijaya. Kejadian Sriwijaya. Oke. Di sana ya, di GBK. Di GBK. Oke, coba ceritain. Persija lawan Persebaya yang ada anggota kepolisian yang luka. Iya. Yang kita kerusuhan besar yang akhirnya Persija dihukum. Jackmania dihukum nggak boleh pakai atribut sama beberapa pertandingan dan nggak boleh main di Jakarta itu. Itu cukup fase yang sulit juga bagi Jackmania karena saat itu saya jadi Kabid Infocom, saya harus menyampaikan beberapa hal yang udah pasti sebetulnya kita akan diserang gitu loh sama masyarakat karena memang ya kita melakukan kerusuhan lah di situ. Ya udah akhirnya tapi kita bisa bangkit dari situ, bangkit dari posisi yang mungkin agak minus saat itu Jackmania. Akhirnya di 2017 kita bisa bangkit lagi dan sampai sekarang posisinya. Kalau agak tarik dikit ke belakang, salah satu fase yang menarik juga adalah ketika adanya dualisme sepak bola Indonesia. Ketika aku termasuk orang yang menginisiasi Save Persija dulu. Jadi Save Persija kita bikin dulu ketika ada yang karena ada Persija lain gitu KW lah. Iya, Persija lain gitu. Persija palsu emang palsu lah. Nah itu ada Persija palsu lah, ada Persija palsu itu. Terus akhirnya ya kita bikin gerakan Save Persija segala macam, kita nongkrong di HI apa segala macam sampai akhirnya trofeo Persija yang pernah berjalan beberapa tahun
itu sebenarnya idenya dari aku awalnya. Oke. Kenapa? Karena waktu itu di 2011 ketika Pak Ferry naik jadi ketua umum Persija, aku menghadap Pak Ferry, ditemenin Bung Ferry saat itu untuk, Pak, kita minta izin untuk pemain-pemain Persija, untuk main lawan 80 sekian, kalau nggak salah 81 anak deh, kalau nggak salah 81 anak di Stadion Ciracas. Oke. Sebagai bentuk gerakan Save Persija gitu loh. Lalu beliau menyambut baik, bilang tanggung di GBK aja. Oke, kalau begitu kita bikin ide gini bla 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 bla. Berkembanglah ide jadi Trofeo. Ya, jadi ada 3 orang saat itu yang ngobrol awal ide itu. Sering 4 orang malah ya. Yang pertama aku, yang kedua Bung Ferry, yang ketiga Andi Bahtiar Yusuf. Oh, termasuk Ucup. Yang ketiga Angga Benjoy. Gitu. Oke. Jadi Benjoy itu anak Bintaro. Nah, jadi memang kita dulu deket dari pertwitteran lah, dunia pertwitteran, main segala macam. Akhirnya kita menginisiasi Trofeo Persija itu, dan alhamdulillah dijalankan sama Persija sampai beberapa tahun. Iya, sempat lumayan lama ya. Trofeo itu sebetulnya sayang tuh kalau harusnya berlanjut loh. Iya, harusnya. Itu jadi agenda resminya Persija. Ya karena itu saya pernah pada fase yang punya nama dan juga cukup berhasil. Gitu. Ya, jadi Trofeo Persija itu saat itu gerakannya adalah kita nyalain red flare 81 red flare kalau nggak salah di sekeliling stadion setelah pertandingan selesai. Wah, itu sempat viral tuh. Fotonya juga videonya tuh di mana-mana di salah satu stasiun TV yang nyiarin itu juga sempat. Wah, ini memang kita udah ngasih tahu tuh ke Rendra kalau nggak salah. Nanti akan ada gini segala macam. Oh, akhirnya dia sampein. Memang acaranya sebesar itulah. Itulah bentuk perlawanan kita terhadap Persija palsu itu saat itu. Oke. Berhasil. Termasuk berhasil. Oke, balik lagi ke The Jackmania sebagai pengurus tahun pertama kali 2017. 2015 malah. 15. Infocom. Karena Infocom. memang dunianya adalah media. Gitu. Dunia media, dunia informasi, dunia digital segala macam, sehingga ditempatkan di situ. Ya. Lalu jadi ketua OC, ketua pelaksana Mubeslup, musyawarah besar luar biasa, pengurus Jackmania, ketika 2016 ke 2017. Oke, kembali ke Bung Ferry lagi. Iya, akhirnya 2017 saya diangkat Bung Ferry jadi sekretaris umum Jackmania sampai 2000. Di eranya Bung Ferry comeback-nya Bung Ferry. Iya. Itu Sekum ya, sekretaris umum. Oke. Lalu di 2020 sampai 2023 jadi ketua umum. Akhirnya itu perjalanan sekilasnya. Perjalanan Om Diki menjadi ketua The Jack itu diawali sebagai anak kecil. Jadi bukan tiba-tiba, bukan ujug-ujug, ya kan? Bukan tiba-tiba jadi ketua. Dari kecil 4 tahun udah nonton Persija, sudah menjadi anggota The Jackmania di usia 10 tahun, anggota termuda, kemudian mengikuti perjalanan, turus segala macam, nonton di mana-mana, menjadi pengurus. Dan akhirnya sudah cukup mumpuni lah di dunia The Jackmania ini. Artinya sudah menguasai lah, memahami karakternya, kemudian dunianya segala macam gitu. Nah, balik lagi ke dunia perseteruan gitu. Oke. Dunia, karena ini ya kita berharap selanjutnya tidak ada lagi lah. Iya sih. Ya kan? Apalagi sampai korban meninggal dunia. Dan saya baru tahu jujur aja, ternyata Om Diki ada di bis yang awal dari perjalanan perseteruan dua komunitas terbesar masing-masing gitu. Di luar itu juga karena saya melihat sebagai orang luar, sebagai orang wartawan gitu. Walaupun jujur memang saya bobotoh gitu, tetapi saya jurnalis melihatnya dua kelompok ini kan tumbuhnya hampir bersamaan, besarnya hampir bersamaan. Ya kan, fanatismenya begitu kuatnya, hampir sama-sama kuat, kemudian sama-sama besar gitu. Dan ketika bertemu tuh ya memang keduanya tidak ada takutnya. Iya. Ya kan? Ya. Itu salah satunya. Dan ketika tidak ada takutnya, apapun yang dilakukan. Artinya kadang juga menjadi pendek. Ya. Itu pemikiran gitu, sehingga sudah banyak jatuh korban. Nah, menurut Om Diki gimana? Dulu tuh kita dekat kok sama teman-teman dari Bandung tuh, dekat lah maksudnya. Bahkan saya ingat banget dulu nonton timnas di GBK, saya pakai topi yang ada tanduknya, warna merah ada tanduknya. Itu masalah topi. Kayak kau pernah kampanye PDI kalau masalah itu, waktu masih kecil kok. Itu topi kampanye tahun berapa ya, topi tanduk merah. Terus teman-teman dari Bandung, entah Viking mungkin teman-teman Viking, nanya ke saya, beli di mana tanduknya? Oh,
Ya udah akhirnya beli di beli di jalan kalau nggak salah. Terus akhirnya mereka boleh pinjam nggak buat contoh. Oh ya udah, saya kasih tuh. Ya maksudnya kita sedekat itu dulu gitu loh, sebetulnya. Di nonton timnas bareng gitu. Ya sekarang memang situasinya kan berbeda. Artinya gimana ya? Artinya memang persetujuan ini kan asik, tapi udah jadi nggak asik kalau udah agak too much sebetulnya. Iya, udah too ya much. memang udah terlalu berlebihan sih, Iya, Bang. betul. Tapi gimana ya? Mungkin gini, karena saya mungkin lulusan sastra Jawa FIB UI. Ini saya Ya, jawab. sastra Jawa Nanti kita FIB UI. bahas sedikit. Nah. Jadi mungkin agak sedikit belajar mengenai budaya Indonesia gitu. Oke. Budaya Indonesia itu kan senangnya apa ya? Senangnya berseteru, senangnya perang saudara sebetulnya. Serangnya gontok-gontokan. Gontok-gontokan gitu. Maksudnya gini, sebagai contoh adalah Majapahit itu kerajaan besar banget gitu. Tapi sekarang kan nggak ada bekasnya. Kemana bekasnya gitu. Iya. Nah, artinya yang saya ambil adalah ya memang orang kita mungkin karakternya suka begitu, suka gontok-gontokan, tapi kan bukan berarti itu yang karakter yang harus kita lestarikan. Iya. Maksudnya saya sih capek banget, jujur capek banget ketika zamannya Bung jadi sekum segala, saya jadi sekum pun di zaman Bung kejadian Haringga almarhum, terus beberapa kejadian segala macam. Waktu itu saya kejadian waktu almarhum Rangga di Jakarta, saya juga intu karena saat itu Intu juga? saya jadi panpel. Panpel panpel? Persija. Iya. Oke. Saya jadi panpel Persija itu. terus? Nah, terus ya akhirnya kan jadi tahu tuh situasinya, oh, ada yang meninggal ini segala macam. Maksudnya kita jadi kayak aduh capek sebetulnya, Mas. Maksudnya capek lah. Ngadepin gitu-gitu lagi tuh capek itu, karena ketika ketemu sama orang tua Haringga, terus ngedenger berita-berita dari orang-orang yang terdekat yang jadi korban segala macam, kita kayak ya udah sih, maksudnya kita boleh nggak temenan, tapi kita nggak usah bunuh-bunuhan kayaknya deh, gitu loh. Kayaknya kita nggak perlu sampai sebegini deh, gitu loh. Kita nggak usah temenan nggak apa-apa, artinya gini, kita saling mengenal satu sama lain gitu loh. Bukan berarti rival tuh harus sudah kita temenan, tapi misalnya kita saingan aja. Saingannya tuh aku tuh maunya gini tuh, Mas. Saingan adalah The Jack harus bikin Persija jauh lebih bagus dibandingin tim siapapun. Termasuk kepada supporter yang lain-lain. Misalkan Bonek harus bikin Persebaya jauh lebih bagus dibandingin yang lain. Bobotoh Viking harus bikin Persib lebih bagus dibandingin. Jadi energinya tuh mendingan ke situ gitu loh. Dibandingin kita harus kata-kataan di sosial media, nanti ketemu di jalan ribut apa segala macam. Kayaknya kita buang-buang energi dan buang-buang waktu untuk melakukan itu. Sementara goals dari apa yang kita lakukan sebenarnya itu untuk menjaga harga diri klub kita, itu sebenarnya salah, malah nggak sampai. Jadi kalau memang tujuan kita adalah menjaga harga diri klub kita, ya adalah dengan kita membuat klub kita menjadi jauh lebih baik dibandingin klub siapapun yang ada di dunia ini bahkan. Jadi gimana cara kita support Persija, itu yang harus jadi kita fokusin. Ya bukan dengan caranya kita ngatain orang gitu, tapi dengan caranya adalah kita mendorong Persija biar ayo Persija lo harus juara. Kalau udah juara siapa yang mau ngatain? Sah-sah aja kan kita. Masa kita mau ngapa-ngapain juga jadi enak gitu loh, Mas. Gitu. Ini termasuk yang sekarang dijalani sebagai ketua ini ngajok-ngajok apa-apa. Termasuk yang sekarang program dilakukan sebagai ketua The Jackmania. Contohnya atau program realnya apa? Kita sih fokusin ke ngedukung Persija ya, maksudnya semua kolaborasi yang kita lakukan adalah kolaborasi Jackmania untuk mensupport Persija. Kayak mungkin nanti akan ada turnamen Mobile Legends, itu kita kolaborasi sama Persija. Kalau di era aku sekarang adalah aku mau upgrade kualitas teman-teman Jackmania. Salah satunya adalah kita kerjasama dengan Cakap. Cakap itu platform belajar bahasa Inggris online. Kita kerja sama mereka, jadi kalau daftar Cakap untuk kursus online bahasa Inggris pakai voucher Jackmania 12 itu gratis. Gitu loh. Jadi gratis malah? Gratis. Mereka gratis, tapi memang via online gitu loh. Lalu kita juga memperbaiki ekosistem ekonomi Jackmania. Kenapa? Kalau ekosistem ekonomi di Jackmania itu diperbaiki, misalkan teman-teman anggota Jackmania ekonominya bagus, maka dia tidak akan berpikir untuk nonton Persija main tandang dimanapun. Seenggaknya Persija punya tambahan kekuatan, punya tambahan semangat untuk main di kandang manapun. Termasuk yang menghimpun distro-distro itu? Iya. Itu salah satunya. Jadi distro-distro itu dalam tanda petik digandeng lah. Jadi outlet resmi itu kan udah dari zaman era Bung juga sebetulnya. Tapi memang di era sekarang juga kita juga coba tingkatin lagi kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Contohnya misalkan kita kerjasama dengan Urban untuk bikin baju Jackmania versus Everybody. Itu kan kita mengenalkan Persija dan Jackmania ke lapisan masyarakat yang lain yang tidak ada irisan dengan sepak bola gitu, tapi lebih ke lifestyle segala macam. Nah ini memang tujuan kita adalah apa sih yang Persija butuhkan, ini Jackmania yang siap support. Jadi memang energinya tuh aku maunya energinya Jackmania tuh hanya untuk itu aja udah. Karena udah layak dan udah waktunya. Perjuangan The Jackmania itu sudah lewat untuk membesarkannya,
misalkan dari sisi masa ya. Iya. Masanya sekarang udah dapat gitu. Ya makanya kalau ditanya goalsnya sekarang apa sih? Ya kalau kita perbanyak lagi, ya kalau ini nggak akan ada kata puas lah ya. Iya, Kita iya. kalau misalnya lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk masa kita udah cukup lah. Bukan udah cukup, malah udah achieve lah Bertambah sebetulnya. pun akan dengan Iya. sendirinya lah Iya, itu. bertambah Itu pun tinggal sekarang bukan lagi gimana? tujuan lagi lah itu. Tinggal kita nge-upgrade kualitas dari Jackmania itu sendiri jadi supporter yang memang nge-support Persijanya tuh bisa lebih maksimal. Persis sama banget omongannya yang diucapkan oleh Heru Joko kemarin. Dia tidak mau kuantitas sekarang, maunya kualitas. Sama, ketua The Jackmania juga sama. Saat ini pola pikirnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari supporternya atau anggotanya. Ya. Ya. Artinya bukan lagi saatnya dunianya untuk berpikir soal seteru, apalagi selalu gontok-gontokan kriminal bahkan sampai ada yang meninggal. Tapi bagaimana itu meningkatkan kualitas dari anggotanya. Ya.